ada makin banyak orang yang kemudian mengalami kecemasan-kecemasan di dalam kehidupan mereka. Setidaknya kalau kita amati bersama-sama, ada beberapa kecemasan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama tentu kecemasan dalam hal kesehatan, saudara-saudara. Ya, orang-orang melihat semakin banyaknya jumlah orang-orang yang terpapar virus corona ini, kemudian orang-orang juga mulai cemas dan menduga-duga apakah dirinya terjangkit, atau dia melihat orang lain, dia menduga dan mencurigai jangan-jangan orang ini juga terjangkit, sehingga dia begitu hati-hati sekali, saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini. Lalu ada juga kecemasan dalam dampak ekonomi. Kecemasan ini sangat dirasakan khususnya oleh orang-orang yang bekerja di sektor pekerja informal. Mereka mulai tidak mendapatkan income karena income mereka tergantung dari penghasilan mereka sehari-hari. Nah, saudara-saudara, juga kita melihat ada kekhawatiran atau kecemasan secara sosial. Juga orang membayangkan seperti yang ada di luar negeri oleh karena kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dengan membuat lockdown. Akhirnya ada beberapa yang mengalami kerusuhan. Cemas jangan sampai itu terjadi di negeri kita, yang akan mengakibatkan kecemasan dalam kondisi politik lagi, saudara-saudara. Saudara, jika Anda adalah orang yang cemas dengan keadaan seperti ini, saya mau katakan, saya sebagai pendeta juga cemas, saudara-saudara. Ya, saya juga cemas. Tapi itu normal. Sehingga jangan saudara menarik diri dan menyimpulkan seakan-akan orang yang cemas itu nggak punya iman. Sebab saudara-saudara, kalau kita perhatikan, rasa cemas itu secara psikologi disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf otak untuk mengontrol emosi dan rasa takut di dalam dirinya. Kecemasan merupakan respon normal dalam menghadapi situasi sulit. Bahkan rasa cemas dapat membantu jika situasi yang membutuhkan respon lawan atau lari. Respon lawan atau lari adalah suatu respon yang diatur oleh hormon adrenalin yang akan menentukan apakah Anda harus lawan atau Anda harus lari dalam situasi-situasi yang genting. Setidaknya ada beberapa model kecemasan. Yang pertama disebut juga dengan gangguan kecemasan umum. Yang kedua, panik yang tidak normal. Yang ketiga, itu fobia. Yang keempat, gangguan kecemasan dalam bersosialisasi. Yang kelima, nah ini yang sedang terjadi, bahkan mungkin ada di antara kita, yaitu obsessive compulsive disorder atau gangguan perilaku obsesif. Gangguan ini adalah perilaku dan pemikiran yang membuat gelisah dan repetitif. Contohnya, beberapa pasien begitu terobsesi dengan tangan yang bersih sehingga mereka selalu mencuci tangan setiap jam, atau melihat tangan orang lain kotor, mereka juga merasa gelisah. Pasien yang menderita gangguan ini menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak seharusnya, namun tidak bisa mengkontrolnya. Lalu ada juga jenis kegelisahan atau kecemasan gangguan post-traumatik. Dan yang terakhir ada gangguan kecemasan kalau dia berpisah dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, kira-kira
beberapa model kecemasan ini kita ada di model apa, saudara-saudara? Ya secara umum kalau kita lihat sekarang itu ada di gangguan perilaku obsesif. Tadi saya katakan bahwa kalau kita cemas, saudara jangan terlalu menarik diri bahwa saudara bukan orang beriman kalau cemas. Tahukah saudara bahwa di Alkitab itu juga banyak sekali kisah tokoh-tokoh hebat yang mengalami kecemasan. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah Saul dan Yonatan anaknya serta tentara Israel yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 13. Nanti saudara baca di situ kisahnya. Kisah ini diawali oleh sebuah euforia besar yang dilakukan oleh Saul. Saul menyuruh peniup sangkakala untuk meniup sangkakala dengan suara yang sangat keras atas kemenangan dari Yonatan anaknya dan pasukannya yang berjumlah 1000 pada waktu itu. Sementara pasukan Saul itu ada 2000. Tapi yang mengalami kemenangan itu pasukan Yonatan dengan 1000 orang. Yang menang Yonatan, tapi Saul yang menyuruh tiup sangkakala. Sehingga saudara-saudara, setelah sangkakala ini ditiup dengan keras karena mereka mengalahkan tentara Filistin di Geba, hal ini tentunya memancing rasa benci dari orang Filistin. Sehingga orang Filistin waktu itu kemudian mengerahkan seluruh kekuatan pasukan mereka. Kalau kita baca, pasukan mereka itu 3000 tentara, 3000 kereta, 6000 pasukan berkuda, dan pasukan infanterinya itu seperti pasir di laut. Itu catatan Alkitab dalam 1 Samuel pasal 13. Dibanding dengan jumlah pasukan Saul ditambah pasukan Yonatan hanya 3000. 3000 dibandingkan dengan jumlah pasir di laut, artinya tidak terhingga. Itu ngeri, saudara-saudara. Itu ngeri sekali. Itu ibarat saudara harus bayar hutang 50 juta, tapi duit saudara itu cuma 500.000. Itu ngeri, saudara-saudara. Itu cemasnya ngeri. Padahal besok udah harus jatuh tempo. Kira-kira hal seperti itulah yang dialami oleh tentara Saul. Sehingga tentara Saul akhirnya mengalami kecemasan. Seluruh orang, termasuk Saul, termasuk Yonatan sendiri. Namun saudara-saudara, kita akan membaca apa yang dilakukan oleh Yonatan. Saudara dapat membaca itu nanti masing-masing setelah ibadah ini dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Tetapi untuk menghemat waktu, kita hanya baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Boleh ditampilkan ayat-ayatnya dari ayat 6. Saya akan bacakan. Dan Yonatan berkata kepada orang muda yang membawakan senjatanya, "Mari kita akan menyeberang ke kubu pertahanan orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Yahweh akan bekerja bagi kita, karena tidak ada rintangan bagi Yahweh untuk menyelamatkan dengan banyak atau dengan sedikit orang." Dan pembawa senjatanya itu berkata kepadanya, "Lakukanlah semua yang ada dalam hatimu. Majulah, lihatlah, aku di sini bersamamu semantap hatimu." 8. Dan Yonatan berkata, "Lihatlah, kita akan menyeberang menuju orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Jika mereka berkata seperti ini kepada kita, tetaplah diam di tempat sampai kami datang kepadamu, maka kita akan diam di tempat kita dan tidak pergi mendaki menuju mereka. Namun, jika mereka berkata seperti ini, mari naiklah kepada kami, maka kita akan naik karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, dan itu akan menjadi tanda bagi kita." Dan mereka berdua terlihat oleh pasukan pertahanan Filistin, dan orang-orang Filistin itu berkata, "Lihatlah, orang-orang Ibrani itu keluar dari lubang-lubang tempat mereka menyembunyikan diri." Dan
Dan orang-orang dari pasukan pertahanan itu menjawab Yonatan dan pembawa senjatanya serta berkata, "Datanglah mendaki kepada kami dan kami akan mengajarkan kamu sesuatu." Dan Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Dan Yonatan mendaki dengan kedua tangan dan kakinya, dan pembawa senjata itu mengikuti dia. Lalu orang-orang Filistin itu berjatuhan di hadapan Yonatan, dan pembawa senjata itu membunuh mereka di hadapannya. Dan itulah pembantaian yang pertama ketika Yonatan dan pembawa senjatanya memukul mati kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah dari alur bajak di ladang. Lalu timbullah kegentaran di dalam kemah, di medan pertempuran, dan di antara seluruh rakyat, para pasukan pengawal dan para penjara. Mereka pun gemetar dan tanah pun bergoncang, dan itu merupakan kegentaran terhadap Elohim. Saudara-saudara, tadi saya katakan, oleh karena tentara Filistin mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan infanteri yang sangat banyak tidak terhitung. Orang Israel, tentara Israel, Saul raja Israel, Yonatan, semua cemas, saudara-saudara. Tapi dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan orang Israel melalui aksi tunggal heroik dari Yonatan yang sedang cemas karena tidak ada kejelasan dalam nasib mereka hari-hari itu. Dia menerobos markas tentara Filistin dan mengalahkan pasukan Filistin yang sangat banyak, sehingga itu akhirnya memotivasi orang Israel yang lain yang sedang dalam ketakutan untuk ikut berperang bersama dengan Yonatan. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul Start from Uncertainty. Mulai dari ketidakjelasan. Saudara-saudara, ketika engkau saat ini mengalami kondisi tidak jelas, jangan pernah engkau berkata bahwa tidak pernah ada harapan. Karena Yonatan pun memulainya dalam ketidakjelasan. Amin, saudara. Kita akan belajar hari-hari ini tentang dampak-dampak kecemasan yang ditimbulkan. Kemudian kita akan belajar apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami kecemasan, dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang akan kita terima dari Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita cemas, kalau orang cemas, ini dampaknya, saudara-saudara. Ini yang juga dialami oleh mereka. Pertama, mereka sembunyi. Setelah tentara Filistin datang dengan begitu lengkapnya, mereka kocar-kacir, semua sembunyi. Ini artinya mereka do nothing. Mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka diam, mereka takut. Sama seperti ketika Yesus akhirnya mati di kayu salib. Murid-muridnya itu mengalami kecemasan dan mereka mengurung diri. Mereka tinggal di dalam rumah yang tertutup rapat-rapat. Sampai ketika Yesus harus masuk ke sana, Yesus masuk dengan cara yang ajaib, tanpa melalui pintu, membuktikan bahwa mereka do nothing. Orang yang cemas, mereka do nothing. Mereka nggak produktif, mereka sembunyi. Yang kedua, orang cemas itu suka nekat, saudara-saudara. Ya, suka nekat. Nekatnya itu dalam konteks yang ngaco. Tentara-tentara Israel yang ketakutan dan kecemasan, mereka ada yang lari menyeberangi sungai Yordan yang arusnya kuat waktu itu. Mereka menantang maut. Jangan sampai, saudara-saudara, kita pun nekat yang konyol. Kemudian dampak ketiga, sekalipun mereka masih ikut Saul, menjadi tentara Saul, tapi mereka semua dalam bayang-bayang ketakutan. Hidup masih terus berlangsung, tapi hidup dalam ketakutan. Nggak ada sukacita, nggak ada nyanyian pujian seperti tadi yang dibawakan oleh Ibu Vera. Dampak yang keempat, mereka lari dari kenyataan. Atau disebut juga one prestasi, melanggar komitmen.
Maksudnya apa? Saudara, dalam 1 Samuel 8 ayat 11 kita menemukan bahwa ketika Saul diangkat raja oleh mereka, mereka diberitahu konsekuensinya oleh Samuel bahwa mereka itu menjadi hak raja. Tentara itu menjadi hak raja. Mereka terikat dengan kontrak. Tetapi kecemasan membuat mereka melakukan one prestasi. Mereka melanggar komitmen, lari dari kenyataan. Kemudian dampak yang kelima, mereka melakukan hal yang bodoh atau disebut dengan pelanggaran. Ini yang dilakukan oleh Saul. Saul menunggu Samuel untuk membakar korban agar Samuel berdoa kepada Tuhan dan mereka menang. Tapi Samuel gak kunjung datang. Saul gak sabar, akhirnya Saul yang membakar kurban itu, saudara-saudara. Ini pelanggaran. Berapa banyak orang yang cemas itu melakukan pelanggaran. Ada ketidakseimbangan antara pikiran dan iman. Dan kecemasan, dampak kecemasan yang terakhir dalam kisah ini. Mereka mengalami keterpurukan. Mereka cuma punya sisa 600 prajurit, saudara-saudara. 600 prajurit ini juga tanpa senjata. Karena di Israel waktu itu nggak ada tempat pembuatan senjata. Kalau mereka mau bikin senjata, parang, tombak, mereka pergi ke negeri Filistin dan bayar mahal. Nah, saat itu mereka nggak punya senjata. 600 prajurit tanpa senjata, bayangkan. Untuk berperang melawan Filistin dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan infanteri yang tidak terhitung. Saudara-saudara, mungkin ini yang kita alami. Dampak kecemasan. Kita sembunyi, kita nggak lakukan apa-apa. Kita nekat, hidup kita gemetar. Kita lari dari kenyataan, melanggar. Mungkin melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan Tuhan. Kita juga terpuruk dengan situasi yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apakah kita harus tetap berdiam diri terus di gunung, di celah-celah bukit itu, nggak melakukan apa-apa? Ini yang harus kita lakukan bersama-sama, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus move on. Amin. Katakan move on. Move on. Yes. Saudara-saudara, Yonatan itu move on. Dia cemas. Walaupun dia mengalami kemenangan, dia punya pengalaman yang baru saja menang, tapi dia juga cemas, dia takut, bayangin. Tapi dia tahu kalau dia berdiam diri, dia akan mati. Dia move on, saudara-saudara. Nah, waktu dia move on, itu diawali oleh ketidakpastian. Diawali dengan ketidakpastian. Dia nggak yakin juga kalau tindakan move on-nya ini akan menghasilkan sesuatu. Dia nggak yakin. Maka itu ada kata mungkin yang dia ucapkan ketika dia mengajak pembawa senjatanya ke perkemahan pasukan Filistin. Dia bilang, ayo kita menyeberang ke sana. Mungkin Yahweh akan menolong kita. Masih mungkin, saudara-saudara. Belum pasti. Karena Yonatan pun nggak pasti untuk memikirkan itu. Tapi daripada enggak, mendingan move on. Jadi kalau saudara mengalami ketidakjelasan hari ini, bukan menjadi alasan bagi saudara untuk nggak move on. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Tuhan bersama dengan engkau, ya Immanuel. Dia menjadi panglima perang. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam move on, sekalipun diawali oleh ketidakpastian, nggak apa-apa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap didasari dengan iman. Kenapa iman? Kita melihat Yonatan berkata, mari kita pergi ke tentara orang-orang Filistin, orang-orang yang tak bersunat itu. Yonatan sadar bahwa dia dan orang-orang Israel adalah orang-orang perjanjian. Mereka orang-orang yang memiliki tanda perjanjian, yaitu sunat di dalam diri mereka. Dan itu iman dia, saudara-saudara. Dia datang dengan iman, sekalipun dalam ketidakpastian.
Kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan. Ini juga saudara-saudara, harus ada pengetahuan. Yonatan berkata bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini pengetahuan. Berapa banyak pengetahuan firman yang engkau tahu? Bukankah Petrus berkata dalam suratnya, dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, pengetahuan itu perlu. Tuhan sudah kasih wahyu khusus kepada kita, firman-Nya dalam Alkitab kita masing-masing. Jadikan itu pengetahuan bagi imanmu. Yonatan berkata bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kalau dia nggak pernah tahu ayat ini, saudara-saudara, sulit juga mungkin bagi dia untuk yakin. Ini yang disebut dengan the spirit of trial. Kita harus berani mencoba, miliki semangat untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Yang kedua, kita harus ngapain saudara-saudara dalam kecemasan kita? Yang kedua, deal on. Dilandasi dengan kesepakatan. Yonatan dengan pembawa senjatanya itu melakukan kesepakatan, sekalipun dengan 2 orang. Ketika Yonatan mengajak pembawa senjatanya, ayo kita ke sana. Kemudian pembawa senjatanya tadi kita baca, dia sepakat. Dia bilang, baiklah, hatiku pun semantap hatimu. Kita deal, kita sepakat. Saudara, suami istri harus sepakat. Dalam setiap kecemasan kita, suami istri harus sepakat. Kalau engkau belum suami istri, engkau masih single, sepakat dengan dirimu sendiri. Sepakat dengan jiwamu bahwa engkau pun mau melakukannya. Ini yang dilakukan oleh pembawa senjatanya. Dia mengatakan kepada Yonatan, lakukanlah apa yang ada di dalam seluruh hatimu. Saudara, kesepakatan itu membutuhkan keseluruhan dari tekad kita. Dia bilang, lakukanlah apa yang ada dalam seluruh hatimu. Dia percaya. Deal on itu membutuhkan kepercayaan yang penuh. Lalu dia bilang juga, majulah. Saudara-saudara, ketika orang sepakat itu akan saling menyemangati. Amin. Saling menyemangati. Tapi kalau nggak sepakat, itu akan saling mencela, saudara-saudara. Tapi kalau kita sepakat, saling menyemangati, ayo, nggak apa-apa. Istri bilang sama suaminya, nggak apa-apa, maju aja. Suami bilang sama istrinya, nggak apa-apa, maju. Lalu pembawa senjatanya berkata, lihatlah. Saudara, itu membuktikan dia meminta kepada Yonatan, lihatlah. Dia bersedia untuk dikoreksi bahwa dia sungguh-sungguh sepakat. Nggak ada hidden agenda di situ. Dia siap untuk dikoreksi bahwa dia seturut dengan Yonatan. Lalu ngapain lagi saudara-saudara? Yang ketiga, kita sign on. Ketika engkau mungkin semakin mengalami masa-masa sulit itu, kesaksian Alkitab banyak memberikan contoh bagaimana tokoh-tokoh itu membuat satu tanda bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saudara salah satunya yang mencoba pernah membuat tanda bersama-sama dengan Tuhan di dalam permasalahanmu yang sangat pekat itu. Saya juga pernah buat tanda itu. Dalam membuat tanda, Yonatan itu bukan dia gak yakin, saudara-saudara. Bukan dia ragu, bukan dia takut, bukan dia gak percaya, makanya dia buat tanda. Enggak. Tanda yang dibuat oleh Yonatan
Dia bilang kepada pembawa senjatanya, ayo kita ke sana. Nanti kalau kita ketemu dengan orang Filistin dan tentara Filistin berkata begini, kamu diamlah di situ, nanti kami turun, maka kita tetap diam. Tapi kalau tentara Filistin berkata, naik kamu ke sini, kami akan hajar kamu. Nah, Yonatan bilang, nah itu tandanya Tuhan sudah menyerahkan musuh ke dalam tangan kita. Saudara-saudara, Yonatan buat tanda bukan karena dia takut, bukan karena dia ragu, tetapi itu bukti keyakinan Yonatan akan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saudara memang mau mengkhususkan diri dengan hal ini, silakan saudara-saudara, ya, minta tanda kepada Tuhan. Dan tanda itu bukti keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yonatan berkata, nanti kalau tentara Filistin berkata, naik sini kalau berani, Yonatan bilang, itulah tandanya. Ya. Sign on itu juga harus dipahami dengan baik. Saudara, kalau buat tanda, pahami dengan baik, benar-benar pahami dengan baik. Yonatan berkata, perhatikan. Itu berarti sungguh-sungguh memahami tanda itu dengan baik. Pahami dengan baik, pikirkan matang-matang. Jangan sembarang, saudara-saudara. Ya, jangan sembarang. Dan sign on itu adalah, kalau kita mau bikin tanda, saudara harus buat bahwa tanda kemenangan itu bentuk pilihannya. Saudara harus pilih yang lebih suka. Jangan buat tanda, pilihnya yang lebih gampang. Jangan. Itu mah bukan pekerjaan Tuhan. Kalau mau bikin tanda, pilih tanda yang lebih suka. Yonatan memilih. Dia memilih untuk memberi tanda. Kalau orang Filistin bilang, naiklah sini kalau berani, kami makan kamu, Yonatan bilang, itulah tandanya. Dia nggak memilih, tetaplah diam di situ, kami akan turun memberi pelajaran kepada kalian. Yonatan nggak pilih itu karena itu gampang. Yonatan pilih tanda yang lebih sukar, naik bukan berhenti. Saudara-saudara, kalau saudara mau lakukan ini, silakan. Tetapi syaratnya pilih yang lebih suka, supaya engkau betul-betul melihat bukti penyertaan Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan-kemenangan. Yang pertama apa? Engkau akan menggenapi tanda itu. Tuhan bawa engkau. Tuhan pakai segala situasi untuk membawa engkau mengalami penggenapan tanda itu. Bukankah itu sukacita kita? Ya. Dan itu dibuktikan oleh Yonatan dengan dia memperlihatkan diri. Dia memperlihatkan diri kepada tentara Filistin. Ayo, perlihatkan dirimu. Perlihatkan dirimu di tengah-tengah masalah ini. Jangan menutup diri. Engkau adalah garam dan terang dunia. Ia akan memberikan solusi. Perlihatkan dirimu. Kemudian dalam menggenapi tanda, Yonatan itu mendaki, merangkak ke atas. Ada satu effort, ada satu usaha, ada satu pekerjaan yang dikerjakan. Bukan santai-santai. Engkau merangkak ke atas, itu penuh perjuangan. Tapi percayalah, hasil tidak mengkhianati proses. Proses yang kau alami itu akan menentukan hasilmu. Ketika engkau merangkak ke atas, maka lihatlah yang terjadi. Yang terjadi berikutnya apa? Yang ketiga, berperang, saudara-saudara. Yonatan harus berperang. Setelah dia merangkak, mempersiapkan diri, dia perang. Nah, saudara-saudara, perangnya ini perang dengan perbandingan 1:20.
Dia menghadapi 20 tentara Filistin pada waktu itu. Nah, nanti kita akan lihat yang kedua. Jadi yang pertama, Tuhan akan bawa kita menggenapi tanda itu. Yang kedua, saudara-saudara, kemenangan apa yang kita alami? Ada kegentaran di pihak musuh, saudara-saudara. Ada kegentaran di pihak musuh. Kenapa? Karena ada kekalahan 20 tentara Filistin melawan Yonatan dan pemikul senjatanya dalam suatu peperangan di arena 2.500 meter persegi, atau kalau saya bisa katakan itu ring arena 50 kali 50 meter. Dalam ring arena seperti itu, Yonatan dan pembawa senjatanya harus menghadapi 20 orang sekaligus, saudara-saudara. Ini luar biasa. Ini gak gampang. Ini posisi terjepit. Tetapi ketika kau sudah melewati proses itu, percayalah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Ada kegentaran di pihak musuh. Kenapa? Tangan Tuhan menyertai engkau. Karena gak mungkin, saudara-saudara, 1 lawan 20 itu sulit, ya. Oke, ada pembawa senjatanya, tapi pembawa senjata dari belakang. Begitu Yonatan udah parang, pembawa senjata dari belakang, tinggal membunuhnya saja. Enggak gampang, tetap enggak gampang. Tapi saudara-saudara, kita melihat tangan Tuhan itu menyertai. Nah, ada kegentaran di pihak musuh, mulai dari konteks lokal. Next. Dalam konteks lokal, lalu meningkat ke konteks regional, lalu meningkat lagi secara universal. Dalam konteks lokal kita melihat kegentaran itu di perkemahan. Dari perkemahan kemudian meluas di ladang, juga mengalami kegentaran. Lalu meluas di antara seluruh rakyat Filistin, mengalami kegentaran. Pasukan pengawal mengalami kegentaran, para penjara mengalami kegentaran. Bahkan seluruh bumi bergoncang, tentu dalam konteks mereka di sana, saudara-saudara. Bumi universal. Ada kegentaran di pihak musuh ketika ada anak-anaknya yang menjalani proses yang Tuhan bawa. Nah, kegentaran ini menjadi kegentaran yang dari Tuhan. Ayat 15 tadi saudara kita baca, bahwa ini menjadi kegentaran yang dari Tuhan. Bukan lagi karena seorang Yonatan, tetapi kegentaran dari Tuhan. Saya teringat dengan kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Dari ayat 1 sampai 10 kita melihat konteks Ananias dan Safira itu melakukan tipu. Ya, kita sama-sama tahu mereka berbohong kepada rasul-rasul. Mereka menjual tanah sekian, tapi mereka bilang memberikan uangnya semuanya, tapi hanya sebagian. Akibat itu Ananias mati, lalu kemudian Safira mati. Dalam kondisi itu, ayat yang ke-11 berkata, maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Itu kegentaran. Kegentaran ketika kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah kecemasan dunia hari-hari ini. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang akan kita alami? Ada kebangunan rohani yang terjadi. Padahal dimulai dari ketidakjelasan, tetapi karena Yonatan tahu ketidakjelasan itu membuat dia move on, deal on, sign on. Ada kebangunan rohani terjadi. Bangkitnya orang-orang yang letih lesu jiwanya, seperti Yonatan pada mulanya. Dan kemenangan yang dibuat oleh Yonatan itu membuat orang-orang yang letih jiwanya bangkit. Mereka melihat, wow, luar biasa. Ada kebangunan rohani di antara mereka, kebangunan rohani untuk bergabung dalam peperangan. Jadi saudara-saudara ingat, kebangunan rohani itu bukan untuk membuat saudara nangis-nangis sendiri, jerit-jerit sendiri. Tapi kebangunan rohani membuat engkau do something, melakukan sesuatu, bergabung dalam peperangan. Kebangunan rohani bagi siapa?
Dalam bentuk apa? Pertama, dalam bentuk pertobatan. Next, pertobatan. Ada pertobatan. Orang-orang Ibrani yang membelot, yang telah meninggalkan Saul karena mereka ketakutan, bahkan sebagian besar dari mereka sudah menggabungkan diri dalam tentara Filistin. Orang-orang yang membelot, tapi akhirnya mereka bertobat. Mereka mengalami kebangunan rohani. Mereka bertobat. Mereka gabung dengan Yonatan untuk memburu tentara Filistin yang kocar kacir pada waktu itu. Dan yang kedua, next, ada pemulihan. Kebangunan rohani dalam bentuk pemulihan. Pemulihan apa, saudara-saudara? Karena sebagian dari mereka, di samping orang-orang yang membelot tadi, ada orang-orang Israel yang sembunyi di gunung-gunung Efraim. Mereka sembunyi di sana. Tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika mereka melihat seorang Yonatan yang menapaki dari ketidakjelasan menjadi kemenangan, mereka pun dipulihkan. Mereka datang kepada Yonatan, bergabung, dan mereka kemudian menangkap raja yang lari kocar kacir waktu itu. Saudara-saudara, next. Dari yang tidak jelas, next. Start from uncertainty becomes light of the world. Saudara mau becomes light of the world? Jadi jangan pikir bahwa ketidakjelasan saudara itu nggak punya potensi apa-apa. Dalam kecemasan saudara, melihat ketidakjelasan itu, saudara-saudara dapat menjadi orang-orang yang menjadi berkat di sekeliling saudara. Ya, setidaknya saudara bisa bagi masker bagi orang-orang lain. Ya, saudara bisa bagi desinfektan bagi orang-orang lain. Saudara bisa bagi apa saja bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, kiranya kita tidak kalah dengan kecemasan yang kita alami, tetapi bergeraklah bersama dengan Roh Tuhan hari-hari ini. Ini waktunya gereja membuktikan bahwa mereka adalah terang dan garam. Ini waktunya saudara membagi terang itu di tengah-tengah kecemasan hari ini. Buat mereka termotivasi dengan kemenangan yang saudara alami. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang membawa kebangunan rohani dimanapun saudara berada. Amin.